Kakak Paul, selamat siang. Selamat siang. Kakak sebagai penasehat dari ke-13 ASN yang 12 ASN yang menggugat Bupati Manggarai Heri Nabit terkait tindakan dia tidak melaksanakan putusan PTN. Putusan itu kan mereka diminta untuk dikembalikan ke jabatan semula. Nah, memang faktanya selama ini ada pegawai yang sudah dikembalikan, tetapi ada yang tidak. Lalu kemudian dalam perjalanan ke-12 ASN itu menggugat ke pengadilan negeri. Jadi sekarang proses sidangnya itu kan sudah sedang berlangsung. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan kronologi sidang selama ini antara pemerintah, di sini Bupati yang diwakilkan melalui Kabak Hukum dengan 12 ASN melalui perpanjangan tangan DT. Bagaimana itu? Artinya yang 12 ASN itu siap. Yang kasih kuasa kepada saya siap, ya. Itu terkait dengan putusan PT-UN siap, ya. Yang telah berkekuatan hukum tetap, siap. Di mana terkait dengan putusan itu Bupati Manggarai berdasarkan putusan PT-UN itu tidak melaksanakan. Siap. Yang walaupun sudah ada surat perintah dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang supaya Bupati Manggarai itu melaksanakan putusan itu, harus mengeksekusi. Namun sampai dengan gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Ruteng, Bupati Manggarai tidak melaksanakannya. Itu terkait dengan itu. Sudah itu dalam putusan PT-UN itu yang telah membuat kekuatan hukum tetap itu sudah jelas. Sudah jelas bahwa putusan itu memerintahkan Bupati Manggarai untuk melaksanakan. Namun Bupati Manggarai itu tidak melaksanakannya. Sehingga dengan dasar itu para penggugat 12 ASN itu mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ruteng dengan beberapa tuntutannya itu. Begitu. Nah, kemudian ini Kakak, kan Bupati Heri Nabit ini kan tidak melaksanakan PT-UN. Nah, terjadilah perkara. Nah, mungkin sebagai penasihat hukum, Kakak bisa gambarkan hukuman apa yang bisa diberikan, dilimpahkan kepada Heri Nabit ini terkait dengan ketidakmauan dia untuk melaksanakan PTN. Mungkin ada aturan yang mengatur bahwa dia melanggar putusan PTN. Undang-undangnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Sebelum sampai ke sana, saya dulu membicarakan tentang proses terkait dengan gugatan ini. Dalam proses, karena sebelum pengadilan menindaklanjuti gugatan dari ke-12 ASN ini, ada mekanismenya, yaitu mediasi. Dalam mediasi itu diwajibkan para prinsipal itu untuk hadir. Untuk hadir di sidang pengadilan. Di sidang ada kan begini, setelah sidang itu dimulai dan mekanismenya itu ada hakim mediator yang ditunjuk oleh ketua majelis. Ketua majelis. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai juga yang disampaikan oleh hakim mediator, bahwa semua prinsipal itu wajib hadir dalam mediasi. Tapi dalam hal ini sampai terakhir kemarin itu pihak pemerintah, yaitu Bupati Manggarai maupun dengan ini turut tergugat dua, mereka tidak hadir. Mediasi ini berarti ini menunjukkan etiket yang tidak baik dari pihak tergugat. Baik tergugat satu maupun turut tergugat satu, yaitu Ketua DPR Manggarai
maupun turut tergugat dua itu bagian keuangan. Siap, Nah, siap. berarti ini mereka tidak menunjukkan etiket baik. Iya. Dan hasil mediasi kemarin itu dianggap gagal, Dianggap gagal. sehingga dilanjutkan proses pemeriksaan perkara Urusan perkara. terkait dengan tidak melaksanakannya itu putusan PTBN. Ya, memang secara hukum, secara hukumnya itu ya bupati harus laksanakan sesuai perintah undang-undang. Iya. Nah, sehingga dengan tidak melaksanakannya putusan PTBN ini oleh Bupati Manggarai, ya kami menilai bahwa bupati ini tidak patuh terhadap hukum, Tidak patut. tidak patuh terhadap hukum. Begitu. Nah, kemudian kakak, apakah kan tuntutannya itu kan bupati harus hadir dalam sidang. Lalu dalam rentang proses persidangan ini di Pengadilan Negeri Ruteng, dia kan tengah berkampanye. Ya. Apakah dia perlu meninggalkan waktu kampanyenya, kan hanya 1 hari kegiatan sidangnya, meninggalkan tempat kampanye lalu mengikuti sidang? Apakah itu tidak ada pemaksaan atau misalnya keharusan dari pihak pengadilan supaya dia hadir di sidang meskipun dia adalah bakal calon bupati? Terkait dengan itu, memang begini, kemarin itu hakim mediator Siap. melalui menyampaikan melalui kuasa hukum dari pihak tergugat 1 dan turut tergugat 2, perintahkan supaya para prinsipal itu harus hadir. Harus hadir. Tapi buktinya waktu sidang terakhir, waktu mediasi kemarin, tergugat 1 dan turut tergugat 2 itu tidak hadir. Iya. Nah, gitu. Dengan tidak hadir, ya turut tergugat 1 dengan tergugat 1 dengan turut tergugat 2, sehingga apa yang dibuat oleh tidak ada kesepakatan menyangkut Siap. perdamaian itu. Siap. Karena penggugat meminta kepada bupati untuk segera mengembalikan para penggugat ini ke jabatan semula. Iya. Sudah itu para penggugat ini minta supaya bupati itu harus membayar ganti rugi yang mereka alami. Karena tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, sehingga mediasi dianggap gagal, sehingga dilanjutkan dengan sidang berikutnya itu masuk ke materi pokok perkara sidangan. Siap. Ya. Ya. Kemudian pemerintah Kabupaten Manggarai kan punya representator, Ya. representator hukum. Artinya ada dia punya pengacaranya, itu bagian hukum. Ya. Apakah kakak dibenarkan bupati sebagai prinsipal, lalu dia membuat satu delegasi atau dia menunjuk delegator atau representator dari pemerintah. Nah, sementara dia kan sekarang ini kan kandidat. Nah, sekarang PLT bupatinya itu sudah diganti oleh sudah diduduki oleh Pak Heri Ngabu. Apakah memang benar? Jadi dia menunjuk delegatornya itu bagian hukum, sementaranya dia tidak, dengan dalil-dalil karena dia mengikuti kampanye. Apa itu dibenarkan secara hukum atau bagaimana itu kan? Begini, karena proses persidangan ini sebelum proses pilkada. Siap. Ya, sehingga sewaktu bupati memberi kuasa kepada kawak hukum selaku pengacara, dalam hal ini mewakili tergugat 1 dan turut tergugat 2, karena memang belum masuk ke bupatinya, belum belum ini untuk pilkada Siap. maju pilkada, sehingga hal itu masih bisa. Berarti tidak dibenarkan prinsipal itu tidak hadir dalam sidang, kakak. Bukan tidak dibenarkan, tapi penilaian hakim mediator bahwa turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 ini artinya mereka tidak patuhlah terhadap ketentuan yang ada, yaitu mediasi itu wajib dihadiri oleh para prinsipal. Begitu. Berarti tidak ada relevansi atau korelasi hubungan antara dia sebagai bakal calon dengan posisi dia sebagai masih berstatus sebagai
bupati, sekalipun sekarang itu kan dia tengah melaksanakan kampanye di luar cuti di luar tanggungan negara. Berarti tidak ada relevansinya. Berarti meskipun atau sekalipun dia tengah cuti luar tanggungan negara, dia mestinya wajib mengikuti sidang, Kakak. Itu atau seperti apa? Begini. Karena dia sekarang masih masuk dalam kampanye. Siap, Yang seharusnya kemarin itu tergugat itu dia harus kasih masuk surat. Surat yang memberitahukan kepada hakim mediator itu bahwa dia tidak bisa mengikuti mediasi karena dia mengikuti kampanye, begitu. Tapi ini mereka tidak mengajukan surat. Sampai hari sidang itu tanggal 7 Oktober itu dia tidak mengajukan surat ke pengadilan. Dia tidak mengajukan surat, artinya mengajukan surat alasan dia tidak hadir untuk sidang mediasi. Apakah ini disebut pembangkangan atau pelanggaran terhadap norma atau tata krama hukum atau norma hukum atau bagaimana itu? Seperti yang disampaikan oleh hakim mediator bahwa yang tidak hadir itu, prinsipal yang tidak hadir itu menunjukkan etiket yang kurang baik. Iya. Ya. Gitu. Nah kemudian Kakak, ada lagi pertanyaan lain. Jadi 12 ASN itu kan, mereka kan sudah dibenarkan oleh PTN. Ya. Lalu mereka menggugat ke pengadilan, kan itu kurang lagi. Ya. Nah sekarang 12 ASN ini menuntut Bupati Manggarai, Heri Nabit, harus membayar ganti rugi sebesar 10 miliar. Ya. Jadi kira-kira seperti apa perspektif dari Kakak sebagai pengacara terkait dengan dana 10 miliar itu? Terkait tuntutan ganti rugi 10 miliar, artinya itu mekanismenya. Siap. Dan dalam gugatan kita itu sengaja karena tuntutan 10 miliar ini bukan terhadap pribadinya Bupati Heri Nabit, tapi terhadap perbuatannya dia selaku pemimpin. Melekat dengan jabatannya. Siap. Sehingga tuntutan 10 miliar itu memang kalau misalnya tuntutan para ASN ini atau gugatan para ASN ini dikabulkan oleh hakim, yang sampai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum, memang secara hukum artinya wajiblah Pemda Manggarai itu harus membayar. Dan mekanismenya itu makanya kita sengaja kasih masuk Ketua DPR Manggarai itu selaku turut tergugat satu, karena mekanismenya bahwa untuk merealisasi tuntutan para penggugat ini harus melalui dana APBD Kabupaten Manggarai yang dalam hal ini atas persetujuan pimpinan DPR. Siap. Nah kemudian Kakak, kan sudah ada berapa orang yang digugat di situ. Misalnya Heri Nabit sebagai bupati, Matias Masirkan sebagai ketua DPR pada waktu itu, tapi kan dia sudah digantikan oleh Pak Polpeo sekarang. Nah kemudian kepala keuangan itu sekarang itu kan Pak Didi Bosko, lalu ada Pak Sekda. Nah pertanyaan berikutnya Kakak, apa alasan menyurati kepala keuangan tapi tidak meminta sekretaris daerah sebagai ketua tim TPD Kabupaten Manggarai itu Pak Masih Jahan, supaya beliau itu menjadi tergugat kedua? Mengapa tidak memanggil Pak Sekda sebagai ketua TPD tetapi memanggil kepala keuangan sebagai tergugat kedua? Itu apa alasannya itu? Terima kasih. Mengapa kami tidak menggugat atau tidak menarik Sekda Kabupaten Manggarai selaku tergugat ataupun turut tergugat? Karena yang kami nilai bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Manggarai ini yaitu dengan menonjolkan 13
ya, beberapa ASN Iya. itu 26 seluruhnya. ya, 26 seluruh. Tapi sudah dikembalikan yang lain siap. Ya. Artinya ini kan tanpa melalui keputusan Bapak Jakar. Nah, sehingga terkait dengan itu kan sudah ada dalam putusan PTWN, di mana putusan PTWN itu memerintahkan Bupati Manggarai untuk kembalikan para ASN yang dinonaktifkan kepada jabatan semula. Nah, terkait dengan kita menggugat atau kita menarik itu bagian keuangan, karena sesuai ketentuan dia ini kan kalau misalnya gugatan para penggugat itu dikabulkan, bahwa yang membayar itu kan keuangan toh. Makanya kami tarik itu bagian keuangan selaku turut tergugat 2, sedangkan turut tergugat 1 selaku ketua DPR, karena prosesnya itu kan harus masuk ke anggaran ini APBD itu. Ya, anggaran APBD itu melalui persetujuan DPR. Artinya anggaran mereka itu sudah ada di DPA, daftar pelaksanaan anggaran. Daftar DPA ini kan hasil persetujuan antara bupati bersama DPR ya. Kemudian yang diawali misalnya rapat komisi, kemudian kual PPS, lalu kemudian di sana mereka harus lakukan asistensi ke provinsi. Jadi itulah mengapa para penggugat itu menggugat termasuk ke ketua DPR. Ya. Nah, kemudian ini Kakak. Jadi fakta lain yang ditemukan selama ini kan bahwa menurut undang-undang itu kan ya 6 bulan sebelum dan sesudah seorang bupati kan tidak boleh melantik. Dan faktanya kemarin itu Kakak, bupati itu melantik para pegawai negeri menduduki jabatan-jabatan strategis menurut dia. Nah, kemudian bupati ini kan kalau mengikuti pilkada 2020, mereka kan dilantik pada tanggal 21 Februari tahun 2021. Nah, kemudian mereka ini kan tidak lama, lalu diperkirakan mereka berakhir pada 21 Februari 2025. Nah, tinggal kita hitung dari Februari sekitar Agustus. Nah, dia ini kan akan berakhir pada bulan Februari ini, Kakak. Jadi dia tidak bisa melaksanakan putusan itu. Nah, di sini berdasarkan berdasarkan undang-undang, lalu memang kalau dia mau melantik itu kan dia harus menyurati Kementerian Dalam Negeri kan. Nah, bagaimana kalau setelah tanggal 27 November dia juga tidak menyurati Kemendagri dan tidak menempatkan mereka ke posisi semula? Itu apakah ada dampak hukumnya ini? Terima kasih. Karena yang kita menggugat ini, yang walaupun keputusan menonjolkan para ASN itu adalah Bupati Heri Nabit. Kalau toh besok ini Bupati Heri Nabit tidak terpilih lagi sebagai bupati, berarti yang menjalankan itu bupati terpilih. Nah, sedangkan terkait dengan putusan PTWN ini kan sudah lama. Karena dia tidak melaksanakan putusan, makanya para penggugat ini, para ASN mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang sebenarnya Bupati Manggarai tidak perlu lagi dia menyurati kepada Menteri Dalam Negeri atau kepada siapa saja terkait dengan karena dia melaksanakan putusan PTWN. Karena putusan PTWN ini kan sudah sudah jauh sebelumnya. Putusan Mahkamah Agung itu kan 4 Oktober tahun 2023. Dan sudah ada lagi surat perintah dari PTWN Kupang untuk Bupati Manggarai melaksanakan putusan ini. Sedangkan menyangkut pilkada ini kan baru kemarin. Sementara waktu dia melantik para eselon 3 ini tidak ada yang dia melaksanakan terkait dengan putusan PTWN, karena para ASN yang dinonjok itu tidak ada yang dilantik. Kemarin ini. Nah, berarti di situ kan rentang waktu surat yang dikeluarkan oleh hakim itu kan
hampir 1 tahun, tapi dia tidak melaksanakan. Berarti dia di sini kakak, kalau dia tidak melaksanakan itu, nah kan para penggugat ini kan menuntut 10 miliar. Apakah tidak ada klausul yang mengatakan bahwa dia bisa dipenjara? Tidak ada, tidak ada. Terkait dengan putusan PT UN yang telah mempunyai kekuatan hukum, tidak ada dampaknya terhadap sampai memerintahkan sampai dengan Bupati Heri Nabit ini dianggap disalahkan menurut hukum, sehingga dia diproses secara hukum, dipidana, tidak ada. Ini terkait dengan administrasi saja. Administrasi saja. Sedangkan terhadap dia tidak melaksanakan putusan PT UN itu, sehingga para ASN itu mengajukan gugatan secara keperdataan di Pengadilan Negeri Ruteng. Ya, nah, misalnya begini nanti kakak, dia kalah di Pengadilan Negeri Ruteng, dia banding, berarti dia banding kemana? Ke Kupang? Ke Kupang. Nah, misalnya nanti kakak, mereka terus membanding, mereka kalah, mereka terus membanding. Lalu pada tahun 2025, setelah 27 November itu kan pemenangnya orang lain. Nah, lalu bagaimana kalau begini nanti? Misalnya bupati berikutnya tidak melaksanakan putusan hakim terkait dengan 12 ASN itu. Nah, terkait dengan itu, kalau misalnya gugatan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seandainya lalu bupati terpilih tidak melaksanakan itu, berarti bupati terpilih itu dianggap tidak patuh terhadap hukum. Juga tidak terpatuh, tidak patuh terhadap hukum. Perintah undang-undangnya harus dilaksanakan, dieksekusi. Di mana Pemkab Manggarai itu harus membayar. Tidak ada alasan hukumnya mengatakan bahwa Pemkab Manggarai itu tidak bayar. Berarti mereka dikembalikan ke jabatan semula, lalu kemudian mereka wajib membayar. Artinya Pemkab Manggarai itu wajib membayar tuntutan mereka. Kalau misalnya tuntutan mereka itu dikabulkan oleh majelis hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak ada alasan untuk tidak membayar. Begitu. Nah kakak, selama sidang ini mungkin kakak ada keberatan, misalnya pemerintah daerah melalui bagian keuangan itu pada di Bosko, dia mengeluarkan gaji itu kan kalau ada SK, contoh misalnya Pak Kristo Darmanto salah satu penggugat, pemerintah membayar kerugiannya, jadi jasa-jasanya dia karena atas dugaannya atas kesewenang-wenangan Heri Nabit sebagai Bupati Manggarai. Lalu mereka mengatakan bahwa bagaimana kami memberi gaji sementara tidak ada SK dari Bupati bahwa dia dipekerjakan di situ. Nah itu bagaimana dalil hukumnya itu kakak? Sehingga terkait dengan ini, menyangkut ini kan yang kita nuntut ini kan tuntutan ganti rugi ini, karena pemerintah Manggarai, dalam hal ini Bupati Manggarai, dia menonjolkan para ASN yang 26 orang ini tanpa dasar hukum, tanpa ada kesalahan apapun. Artinya tapi dia dengan jabatan yang dia emban selaku bupati, dia dengan kuasanya dia menunjukkan para ASN, 26 para ASN itu dengan kuasa yang dimiliki tanpa dasar hukum. Nah kakak, sebagai pembelaan dia sebagai bupati, apakah kakak sebagai pengacara di sidang itu mendapat surat telan staf terkait dengan penonjolan 26 itu yang kemudian 12 orang itu menggugat, itu dapat tidak telan staf dari bupati? Terkait dengan itu, karena dari pihak pemerintah, tidak ada telaan staf, terkait dengan kesalahan para ASN itu, tapi dengan kuasa yang dimiliki oleh bupati, sebagai bupati dia menunjukkan para ASN ini 26 ASN, sehingga dengan dasar itu ada sebagian para ASN ini mereka ajukan gugatan ke PT UN karena menurut mereka tanpa apa yang diambil tindakan oleh Bupati Manggarai tanpa dasar hukum. Sehingga gugatan mereka itu
dikabulkan oleh pengadilan PT UN. Berarti di sini kakak, dia sebagai pejabat pembina kepegawaian. Jadi bupati itu lalu dia memiliki beperjaka. Ya. Lalu di sana kan ada telaan staf. Lalu juga berarti apakah dia dinilai tidak mengantongi beberapa dokumen, misalnya mungkin tadi dikatakan itu tidak melalui proses berperjaka, lalu tidak melalui telan staf. Nah, berarti di sini kan diduga keras ini keputusan pribadi. Ya, ini juga keras. Nah, karena keputusan pribadi itu mengatasnamakan jabatan dia sebagai bupati, apakah itu tidak bisa dipidana itu, kakak? Tidak bisa. Tetap tidak bisa. Tidak bisa, ya. Nah, informasi yang diperoleh itu kan sidang ini tengah berlangsung. Iya. Jadi tanggal 7 Oktober itu kan proses mediasi. Iya. Hanya Heri Nabit sebagai bupati masih mengangkangi. Dia itu kan sebagai prinsipal, tapi dia mengangkangi, tidak menghiraukan hukum. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya bupati berikut tahun 2005 adalah bupati berikut. Nah, kira-kira seperti apa harapan kakak sebagai penasihat hukum dari 12 ASN ini untuk bupati terpilih tahun 2025 terhadap nasib dari ASN yang belum dikembalikan ke jabatan semula? Terima kasih. Artinya ini sekarang sudah pertanyaan di luar dari ini. Ya. Dari gugatan kami. Karena ini terkait dengan bagaimana kalau misalnya dia tidak berhenti dan yang menjawati jabatan bupati yang akan datang orang lain, ya kan? Lain, ya. Artinya dalam hal ini bupati yang selanjutnya dia harus patuhi terhadap hukum. Dia patuhi. Ya. Memang kita sudah tekankan tadi itu. Ya, Ini karena kita gini, ulang, ya. ini sama dengan memberi contoh kepada masyarakat. Memberi contoh, ya. Kan gini, nanti ada penilaian dari masyarakat. Kalau bupati, kalau pemimpin kita saja tidak menghiraukan hukum atau tidak melaksanakan hukum sesuai perintah undang-undang, apa yang mau kita harapkan? Apa yang diharapkan, ya. Sehingga ya diharapkan sekarang ini masyarakat harus menjeli. Iya. Harus menjeli, harus betul-betul melihat bagaimana memilih pemimpin itu untuk bisa mengayomi baik pemerintah, baik pun terhadap masyarakat. Iya. Begitu. Intinya bahwa bupati berikut itu harus melaksanakan putusan PT UN, mengandaikan bahwa perkara ini nanti secara perdata dimenangkan oleh penggugat. Artinya kan begini, bupati selanjutnya berikutnya itu tidak lagi terkait dengan putusan PT UN. TUN. Karena putusan TUN itu kan sudah ada, hanya tinggal saja sesuai tuntutan para ASN ini harus kembalikan mereka kepada jabatan semula dengan siapapun bupatinya. Dengan keharusan lainnya adalah membayar tuntutan mereka sebanyak 10 miliar. Ya. Terkait dengan tuntutan mereka ini, karena kan mereka dinonjolkan ini, ya toh, dari jabatan yang mereka emban. Jabatan, ya. Begitu. Sehingga terkait dengan itu ya memang sesuai tuntutan kami ya siapapun pemerintah selanjutnya harus membayar tuntutan ganti rugi. Siap. Ya. Ya, kemudian kakak ini pertanyaan terakhir. Sidang mediasi ini kan 7 Oktober kakak di pengadilan. Prinsipal tidak hadir. Ya. Dia mengangkang perintah dari kehakiman. Lalu kemudian untuk sidang-sidang selanjutnya itu, proses selanjutnya itu kira-kira kapan itu direncanakan? Ya, informasi sidang selanjutnya itu yang agendanya itu jawaban pihak tergugat ya. Ya. Jawaban pihak tergugat dan turut tergugat itu tanggal 15 Oktober. Tanggal 15 Oktober. Di situ juga kakak, tanggal 15 Oktober ini, apakah prinsipal hadir dia? Kalau tanggal 15 Oktober itu, karena ini sudah masuk ke materi jawab-menjawab, prinsipal tidak perlu. Ya, karena tidak ada perlu. kuasanya toh. Ada kuasanya. Dia menggunakan kuasa hukum. Kuasa hukum itu bagian kabak hukum ya. Kabak hukum. Oke.
Terima kasih. Selamat siang Kakak Ya, Pak. terima kasih Siap. sama-sama. Yo yo.